Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar mengenai sinapsis. Ini masih tentang saraf ya, dan erat hubungannya dengan neuron. Kalian tahu apa itu sinapsis? Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut apa itu sinapsis, kalian pasti tahu kan neuron itu di tubuh kita, khususnya di otak dan sumsum tulang belakang, tidak berdiri sendiri, tapi mereka berkumpul menjadi satu kesatuan di mana jumlahnya pun di situ banyak sekali ya, bisa sampai miliaran begitu. Kira-kira sambungan antar neuron itu seperti apa ya? Apakah seperti sel pada umumnya begitu? Bersentuhan satu sama lain atau seperti apa? Nah, kita di sini akan mempelajari tentang sambungan antar neuron, ya, yang disebut dengan sinapsis. Bagaimana sambungannya, kenapa mesti dipelajari? Karena ini berkaitan erat dengan nanti konsep-konsep di video selanjutnya juga. Jadi kalian harus tahu dulu bagaimana sambungan atau antar neuronnya, atau disebut dengan sinapsis tadi. Oke, Bunda gambarkan di sini, semoga kalian bisa paham. Misalnya di sini Bunda gambarkan ada dua neuron ya, karena kita lagi bicara tentang sambungan. Nah, ini neuron yang satu berwarna merah, Bunda gambarkan di sini. Sedangkan neuron yang satunya di sini Bunda gambarkan dengan warna biru. Nah, ceritanya seperti itu ya. Kalau kalian lihat di sini, ini neuron yang pertama yang warna merah. Ini neuron yang kedua dengan warna biru. Nah, kalau kalian lihat di sini yang bersinggungan satu sama lain adalah di daerah sini kan? Nah, daerah sini ya. Khususnya ini pada akson terminal dari neuron yang berwarna biru dengan bagian dendrit pada akson yang berwarna merah. Jika kita zoom, jika kita perbesar gambar ini, gambarnya akan seperti ini. Bentar. Oke. Kok jadi begini? Oke, kita perbesar di sini. Ya. Biarin ya gambarnya jelek juga. Semoga kalian bisa tetap paham. Nah, jika kita perbesar, ini adalah bentuk sambungannya. Kalian lihat, apakah dua neuron tersebut saling bersentuhan satu sama lain? Tidak ya, tapi di sini ada celah. Ini celah ini disebut dengan celah sinaps. Jadi memang sinaps atau sambungan antar neuron itu tidak bersentuhan satu sama lain, tapi meninggalkan celah, itu disebut celah sinaps. Yang warna biru ini adalah bagian dari ujung akson atau akson terminal, sedangkan yang warna merah ini di sini ini bagian dari dendritnya. Kalau kalian lihat di sini ya, Bunda kasih keterangan, ini akson terminal. Kemudian ini bagian dari dendrit.
Nah, bagaimana impuls saraf atau rangsang itu berpindah dari akson terminal menuju ke dendrit dari neuron yang lain? Yaitu dengan cara apa? Ini kan tidak bersentuhan. Listrik bisa mengalir di sinaps ini? Tidak ya. Kan kalau di video sebelumnya kalian tahu bahwa di sepanjang sel saraf atau di sepanjang neuron, impuls itu berjalannya dalam bentuk listrik. Namun ketika akan ditransferkan ke neuron yang lain, dia harus melewati celah, namanya celah sinaps. Apakah tetap bisa impulsnya merambat dalam bentuk listrik? Tidak bisa tentunya ya. Jadi ketika impulsnya itu sampai di akson terminal, listrik itu diubah bentuknya menjadi yang namanya neurotransmitter. Nah, di sini banyak kantung-kantung atau vesikel-vesikel di dalam akson terminal, itu adalah neurotransmitter, senyawa kimia yang fungsinya untuk menghantarkan impuls dari neuron yang satu ke neuron yang lain. Ya, jadi kalau di sinaps, pada sambungan neuron yang tadinya impuls berupa listrik itu diubah ke dalam bentuk neurotransmitter. Kenapa? Karena di sini ada celah, listrik nggak bisa lewat begitu. Nanti si neurotransmitter ini dilepaskan oleh akson terminal dan ditangkap ya oleh reseptor-reseptor yang ada pada neuron yang menerimanya. Reseptornya ini reseptor. Begitu. Sudah sampai di sini neurotransmitternya, nanti di sepanjang saraf diubah lagi menjadi dalam listrik. Intinya begitu. Di sepanjang saraf, impuls mengalir dalam bentuk listrik. Ketika berada pada ujung akson akan ditransfer ke neuron yang lain, listrik tersebut diubah ke dalam bentuk neurotransmitter berupa senyawa kimia. Kalau kalian sering dengar tentang dopamin, asetilkolin, yang seperti itu adalah neurotransmitter. Nah, begitu pembahasan mengenai sinaps, cukup singkat untuk sinaps ya, gitu, karena memang tidak panjang bahasannya. Semoga bisa dipahami dengan baik, dengan mudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.